Shalom, selamat pagi. Sukacita ada bersama dengan kita, sebab kita diperjumpakan oleh Allah melalui kanal YouTube GPIB dalam program Morning Call yang kita lakukan saat ini. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini, tentu kita akan dasari semuanya dengan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman kita. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap cinta kasih Tuhan secara khusus, pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam dalam peristirahatan kami, sehingga Tuhan perkenankan kami boleh bangun dengan penuh kekuatan tubuh yang penuh dengan sehat, bahkan nafas kehidupan yang baru. Dan sebelum kami menikmati dan melakukan berbagai hal di hari yang baru ini, kami akan mendasari semuanya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kami pada saat ini. Oleh karena itu kami mohon Engkau memampukan kami tidak hanya memahami, tetapi juga memampukan kami untuk benar-benar menghidupinya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan kita di hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPB yang terkasih, tema kita di pagi hari ini adalah berdoalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita telah memahami bahwa doa itu diibaratkan sebagai nafas kehidupan bagi kita selaku umat percaya. Melalui doa, kita dapat membangun komunikasi dengan Allah. Melalui doa, kita dapat membangun keakraban, keintiman dengan Allah. Melalui doa, kita menyampaikan segala hal yang menjadi keresahan kita. Kita menyampaikan segala hal yang kita rasakan, pergumulan kita, keluh kesah kita. Kita menyampaikan juga segala harapan-harapan kita ke depan. Dan juga tak lupa kita menyampaikan syukur
kita kepada Tuhan untuk setiap pemeliharaan, untuk setiap cinta kasih-Nya yang Ia berikan senantiasa bagi kehidupan kita. Nah, dalam menyampaikan doa, setiap orang tentunya berbeda-beda. Entah dari segi isi doanya, juga dari ekspresi dalam ia menyampaikan. Ada yang benar-benar mendalami, tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Ada yang memaknai doa sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan setiap hari sebelum ia melakukan berbagai hal di dalam kehidupannya, di dalam berbagai aktivitas pekerjaan. Tentunya harus diawali dengan doa untuk memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tapi ada juga orang yang memaknai doa sebagai sebuah rutinitas yang biasa, yang kemudian dilakukan hanya ketika mengingat. Kemudian ketika tidak dilakukan itu artinya dia sedang melupakan doa itu. Terlebih tidak sedikit juga orang yang kemudian berdoa hanya ketika berada pada situasi-situasi yang sulit, ketika berada pada masa-masa yang sedang tidak baik. Lalu kemudian ketika berada pada situasi yang bahagia, situasi yang sukacita, dia melupakan Tuhan. Dia tidak berdoa lagi. Dia melupakan Sang Pemberi sukacita itu, Sang Pemberi kebahagiaan itu. Itu yang pertama. Kadangkala orang memaknai doa. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang memaknai doa sebagai wadah untuk memperlihatkan, untuk memamerkan ketaatannya dalam keagamaan. Dengan cara apa? Dia hanya akan berdoa ketika ia berada pada lingkungan yang dikelilingi banyak orang. Dia hanya akan berdoa ketika ia berada pada sebuah kelompok, sebuah komunitas yang mana di dalamnya terdiri dari lebih satu atau dua orang. Ia hanya akan berdoa ketika ia berada pada kerumunan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa dilihat orang sebagai orang yang taat. Lalu kemudian orang menjadi memujinya. Sebab itulah tujuannya. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Sebab mereka melakukan tindakan keagamaan dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Ayatnya yang kelima dalam pembacaan kita. Dan ini adalah sebuah doa yang salah. Juga jikalau kita berdoa, firman Tuhan katakan, janganlah dengan kalimat yang bertele-tele. Apalagi beranggapan bahwa dengan kalimat yang indah, yang kemudian dirangkai dengan begitu luar biasa, akan cepat terjawab oleh Tuhan. Doa yang kita sampaikan dengan kata-kata yang istimewa, dengan kata-kata yang indah, itu akan lebih cepat terjawab oleh Tuhan. Padahal hal pengabulan doa bukan terletak pada indahnya kata-kata yang diucapkan, tapi terletak dari pengenalan kita akan Tuhan dengan ketulusan. Bagaimana kita menyampaikan, datang kepada Tuhan dengan penuh ketulusan, menyampaikan segala ucapan terima kasih kita, menyampaikan segala permohonan kita. Berdoalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Sebab dalam doa Bapa kami ini mengandung makna yang pertama, pengakuan akan kuasa Tuhan yang empunya kerajaan sorga, juga Sang Maha Kudus. Kemudian yang kedua, permohonan akan pemenuhan kebutuhan yang secukupnya. Kemudian yang ketiga, permohonan pengampunan dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap harinya.
Dengan demikian sahabat GPIB, berdoalah berdasarkan yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan sekali-kali berdoa kepada Tuhan hanya ketika kita menginginkan sesuatu. Hanya ketika kita berada pada masa-masa yang sulit, pada situasi-situasi yang tidak baik, barulah kita mengingat Tuhan, lalu kita datang kepadanya, memohon, dan dalam permohonan kita seakan-akan menuntut Tuhan harus menjawab. Dan juga kadangkala kita tidak sadari, kita kemudian mendikte Tuhan bahwa harus seperti ini, harus seperti itu yang terjadi. Sahabat GPIB, tidaklah pantas ketika kita selaku umat yang percaya datang kepada Tuhan dalam doa dengan mendikte Tuhan. Kita seakan-akan melebihi kuasa Tuhan. Kemudian, yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari, bahwa Tuhan tentu akan menjawab doa kita. Tapi Ia akan menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah memaksa Tuhan untuk mewujudkan doa kita berdasarkan dengan keinginan-keinginan kita. Terlebih ketika keinginan-keinginan itu berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih ketika keinginan-keinginan itu hanya untuk memenuhi nafsu duniawi kita. Itu salah. Dan bagi kita yang tetap senantiasa, yang tetap setia di dalam doa, namun belum mendapatkan jawaban, maka senantiasalah bersabar dan tetaplah bertekun dalam doa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan dan pasti menjawab doa kita sesuai dengan rencananya. Ketika kita berdoa, bersabarlah, sebab Tuhan tidak tidur. Tuhan pasti mendengarkan doa kita dan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan rencananya. Setialah dalam doa. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih Tuhan, ketika di hari yang baru ini Tuhan datang menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami tentang hal pengabulan doa. Biarlah Tuhan, kami boleh memaknai kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, sehingga senantiasa kami benar-benar akan menerapkannya di dalam kehidupan kami dan mengubahkan kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Mampukan kami Tuhan memaknai bahwa janganlah kami datang kepadamu hanya ketika kami butuh saja, tetapi kami akan senantiasa membangun komitmen untuk tetap datang kepadamu di dalam situasi apapun. Kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, dalam berbagai hal, aktivitas pekerjaan yang akan kami kerjakan, kami mohon Engkau pelihara dan tolong kami. Ini doa kami Tuhan, biarlah senantiasa yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni dosa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Biarlah dengan firman Tuhan ini terus menguatkan iman percaya kita secara khusus di sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam, sahabat GPIB dimanapun berada. Kami, Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Sawangan, Depok. Saat ini kami berada di lantai 2 gedung gereja kami. Dan saat ini kami sedang melanjutkan proses pembangunan gereja. Oleh karena itu, kami mohon dukungan doa dan dana agar pembangunan gedung gereja kami dapat berjalan dengan lancar. Dukungan dana dapat disalurkan ke rekening berikut ini. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok, kami menyampaikan terima kasih
atas perhatian, dukungan doa, bahkan dukungan dana yang para sahabat GPIB boleh salurkan itu kepada kami. Tuhan Yesus memberkati para sahabat GPIB dimanapun berada, sehingga pembangunan gedung gereja kami dapat selesai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian.